desa-desa. Oke. Mantap. Perintah desa oke, Campahan, imunisasi lengkap. Pembagian BLT dana desa bulan 11 dan 12 kita mulai. Acara yang pertama pembukaan, karena kita buka dengan sama-sama mengucapkan lapas basmalah. Wilayah Kecamatan Kekap, dan yang saya hormati Ibu Kasih, DMD, Ibu Patona, dan yang saya hormati Babin Kantikmas, dan yang saya hormati Ketua UPD beserta anggota, dan yang saya hormati para perangkat desa Banyumas. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta peningkatan sehingga kita dapat hadir di kantor desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita menyebut Allah. Semoga nama Nabi kita Muhammad SAW, semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat dari amin ya Rabbal. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah sudi hadir memenuhi undangan kami dalam rangka acara Musreng Bangdes, dan dilanjutkan dengan MDST. Ini 3 acara ini Pak, pembagian BLT untuk tahap triwulan 11 dan 12. Kiranya nanti kami sangat mengharapkan agar kiranya Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Selanjutnya kami sangat mengharapkan di mana acara Musreng Bangdes ini kita untuk tahun 2023 nanti, harapan kami, saya meminta dukungan kepada seluruh masyarakat agar kiranya apabila nanti pembangunan kiranya mana yang dibutuhkan kita dahulukan, dan yang tidak perlu nanti kita kemudian untuk dimusyawarahkan lagi. Selanjutnya ini tentang BLT, yang jelas kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar yang mendapatkan BLT harus divaksin, karena aturan itu yang bikin bukan saya dan bukan dari kecamatan dan bukan dari kabupaten, karena memang dari atas itu Pak, dari pusat. Kalau seandainya memang tidak bisa divaksin, kami mohon agar kiranya Bapak Ibu dapat memberikan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kekap beserta staf yang hadir, yang terhormat Bapak Kepala Desa Banyumas beserta perangkat,
yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Sekap, dalam hal ini diwakilkan dengan Babin Kamtibmas. Yang saya hormati rekan media yang hadir pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta musyawarah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor Desa Banyumas ini dalam acara Musren Bangdes kegiatan tahun 2023 dan pembagian PRTDD. Selawat bering salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semakin sering kita berselawat, insya Allah ya di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan para undangan sekalian yang hadir yang saya hormati. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan Musren Bangdes ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, menyangkut dengan PRTDD. Ini penerima manfaatnya hari ini akan dikucurkan kembali untuk 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir artinya berakhir di bulan Desember ini. Ada pesan yang menyangkut dengan regulasi penerima bantuan dalam jenis apapun, baik itu bantuan yang dari DD yang hari ini diterima maupun bantuan-bantuan sosial lainnya, baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Artinya harus sudah divaksin. Apabila nanti ada dana-dana yang tidak dikucurkan akibat dari kita yang belum divaksin, jangan disalahkan pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, karena itu sudah harus kita lakukan sebagai masyarakat ikut membantu dalam rangka mengurangi risiko daripada pandemi COVID ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyangkut dengan kegiatan Musren Bangdes tahun 2023. Itu sudah disiapkan, sudah direview dari RPJMDes oleh Kasih Perencanaan, nanti akan dibaca dulu dan disampaikan kepada masyarakat. Artinya nanti apabila ada yang usulan-usulan, baik itu pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan belum masuk, tapi itu kita anggap ada yang harus masuk, yang kita anggap itu usulan yang mendesak, artinya nanti diusulkan dengan ketentuan. Nah, kita ada tata tertibnya. Yang mengusulkan mungkin ada satu perwakilan dari ibu-ibu, ada PKK misalnya kan, ada dari kelembagaan-kelembagaan desa lainnya seperti SARA, ada Toko Pemuda. Nah, itu nanti silakan usulkan. Artinya kita ada poin-poin yang diwakili oleh kelembagaan desa itu. Terus yang ketiga itu masalah musyawarah desa serah terima. Nanti akan dipaparkan oleh sekretaris desa kegiatan 1 tahun yang sudah berjalan, lalu akan diserahkan kepada masyarakat. Nah, nanti kalau sudah diserahkan kepada masyarakat, kembalinya itu adalah milik bersama. Artinya bagaimana cara kita merawat supaya itu tetap
bagus, bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk selanjutnya. Nah, itu 3 itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Pesan saya, waktu BPD mewakili seluruh masyarakat, nanti kita berkembang di musyawarah di sesi tanya jawab. Saya kalau dalam sambutan ini ada kesalahan dalam saya berbicara tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Kabin Kamtibmas yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kasih PMD yang hadir pada pagi hari ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, baik peserta sebagai KPM maupun dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas hadirnya. Pertama-tama, mari kita bersama-sama selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti musyawarah desa tentang pembangunan di tahun 2023. Yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah desa, baik BPD maupun dari pemerintah desa yang telah melaksanakan item demi item pelaksanaan pembangunan di Desa Banyumas Lama ini, dari berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan, baik fisik maupun SDM-nya sudah dilaksanakan, karena pada hari ini adalah hari terakhir dari kegiatan tahun 2021. Yang pertama, masalah penyaluran BLTDD itu sudah dilaksanakan dari Januari sampai dengan Desember, dan terakhir pada hari ini akan insya Allah akan dibayar nanti. Saya dengar informasi hari ini kita terima yang BLT KPM diterima 2 bulan, artinya bulan 11 dan bulan 12. Setelah itu ya kita berhenti dulu menunggu aturan berikutnya untuk 2022 nanti. Kemudian masalah kegiatan MDST nanti mungkin pelaksanaan sudah dilaksanakan baik fisik, yang kegiatan fisik, infrastruktur dan segala macam. Itu insya Allah nanti yang terakhir akan diserah terimakan dari pemerintah desa kepada BPD, kemudian BPD menyerahkan kepada masyarakat. Nah, pesan kami pelaksanaan kegiatan itu, apa fisik kegiatan yang selalu dibangun itu, mohon kerjasamanya bagi pengguna sarana itu tolong dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan dapat. Kita tidak bisa memastikan apakah dapat atau tidaknya, maka yang sudah ada kita jaga, yang belum dapat kita usahakan supaya dapat tahun depan ada lagi pembangunannya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan BLTDD ini, alhamdulillah ada penurunan karena banyak bantuan dari bansos atau bantuan sosial dari pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga anggota keluarga kita banyak tercover masuk ke sana. Mungkin sebelumnya lebih, kalau hari ini kalau tidak salah 12 KPM 12 KPM ya 12 KPM ada keluarga penerima manfaat dari BLTDD. Nah, dana itu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Dana itu bukan untuk menambah kekayaan atau menambah ini, cuma membantu biaya hidup sehari-hari. Artinya dibutuhkan untuk keperluan hidup kita, beli beras, beli minyak, beli apalah untuk keperluan dapur, bukan untuk beli HP, beli paket dan segala macam. Nah, itu dana itu dimanfaatkan, nah, supaya ada manfaatnya bagi kita, terbantu itu juga masyarakat itu kenapa? Karena itu dianggarkan dari dana desa itu, makanya kalau pembangunan pada tahun 2001 anak berkurang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Pak Ketua BPD tadi, yang diprioritaskan di awal tahun dulu membangun A, B, C, D nya cuma bisa dibangun A saja, B dan C nya tidak bisa dibangun karena dananya sudah terserap kepada masyarakat, digunakan untuk pembayaran BLTDD. Nah, itu bukan berarti
pemerintah desa tidak mau membangun karena dana itu. Yang insya Allah tahun 2022 kasus COVID-19 2019 ini bisa berkurang atau apabila perlu tidak ada lagi, maka bisa dana DD itu full untuk pembangunan infrastruktur di desa kita. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk yang belum vaksin, yang belum divaksinasi, tolong divaksinasi. Itu salah satu jalan untuk mencegah terjadinya COVID-19 lagi. Kalau kita bandel, kita membantah terus, itu sesuai dengan aturan. Bagi penerima BPDT maupun bantuan sosial lainnya, itu sudah sesuai dengan Impres, instruksi Presiden. Bagi yang peserta penerima itu, peserta artinya bukan atas nama, bukan satu keluarga satu nama, tapi satu keluarga itu mulai dari nama yang terdaftar di KPM-nya sampai anggotanya yang pengapahan itu, misalkan bapak, suami, anaknya yang di atas. Kalau sekarang sudah umur 6 tahun ya, 6 tahun ke atas. Kalau kemarin kan 12 tahun ke atas. Nah, hari ini besok mulai pelaksanaan vaksinasi massal bagi anak-anak kita yang usia 6 tahun sampai 11 tahun. Nah, bagi yang sekolah di SD Rumbung bergabung situ, mohon ibu atau walinya mendampingi anaknya karena mau disuntik di sekolahan di SD Rumbung belakang ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana karena di Desa Banyumas ini cakupan vaksinasinya memang pas keluar dari target. Cuma target kita sebenarnya 100%, biar divaksin semua, nah, maka bebas dari serangan daripada COVID-19 ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan menakut-nakuti, itu memang aturannya. Kalau Pak Kades atau perangkat desa menyampaikan hal demikian, memang itu adanya aturannya. Nah, bagi yang tidak lengkap itu maka ditunda dulu pembayaran BPDT-nya itu. Jadi jangan Bapak Ibu nanti marah-marah sama Pak Ketua BPD sama perangkat desa, tidak. Karena beliau-beliau itu menjalankan aturan yang sudah ada. Oke ya. Jadi itu harapan kami. Kemudian pada hari ini ada jadwal Muslim Bangkes. Muslim Bangkes ini khusus untuk usulan kita kepada pemerintah daerah, bukan ke dana DD ya. Ingat, tolong diingat, jangan diasumsikan guna daripada DD ini nanti tahun 2023, tapi ini akan diusulkan kepada pemerintah daerah, kabupaten, provinsi dan pusat. Kalau cover dari kabupaten artinya cukup sampai kabupaten. Tapi kalau anggaran buka oleh jalan sekian kilo, berarti ke provinsi. Kalau tidak juga, kalau sifat nasional kita ke nasional. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi musyawarah ini kita tidak terlalu banyak usulan, jangan memastikan masalah DD. DD sudah dibahas di RKPD kemarin. Tapi itu sudah ditetapkan prioritas 1, 2, 3 ya. Artinya kita terfokus kepada musyawarah untuk pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah daerah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami atas nama pemerintah kecamatan masyarakat selamat kepada Bapak pemerintah desa, baik PPD maupun pemerintah desa yang telah melaksanakan program-program daripada desanya sampai pada hari ini tak ada masalah. Untuk kedepannya kami tetap berharap kepada Bapak Ibu semua tetap dukunglah pemerintah desa supaya pelaksanaan pembangunan kita lancar, aman, tertib dan bisa dimanfaatkan maksimal. Itu saja bisa kami sampaikan. Kemudian ada sedikit lagi, ini mendekat tanggal 24 hari ini 22. Nah besok mulai berlaku karena mulai berlaku peraturan PPKM level 3. Ingat ya, bukan kasus COVID ya, peraturannya berlaku besok. Di mana peraturan itu menyebutkan di PPKM level 3 itu. Nah itu kalau dari keluarga kita mau akan mengadakan resepsi pernikahan, ya kan? Kalau sudah terlanjur ditetapkan tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari nanti, itu berarti kita tidak bisa batalkan. Tetap laksanakan, akan tetapi peraturan harus dipatuhi. Peraturan tidak perlu kami sampaikan lagi karena peraturan itu sudah sangat mensosialisasi sekali. Yang pertama kami ingatkan lagi, tidak adanya prasmanan di lokasi tempat resepsi. Yang kedua, tidak diperkenankan makan dan minum di lokasi resepsi. Yang ketiga, harus prokes yang ketat. Prokes ketat ada hand sanitizer, pakai masker, dan jaga jaraknya. Dan kapasitas pengunjung 50% maksimal daripada fasilitas yang ada.
dari tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari ini, kalau tidak sangat penting sekali, tidak usah pergi ke tempat-tempat kerumunan diperkirakan. Jadi itu aja Bapak Ibu ya. Kami akhiri, kalau ada yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kesehatan, memberikan kesehatan kepada kita semua, nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan Muslim Bangkes tahun 2023 dan dilanjutkan dengan penyaluran BLT dan musyawarah di tingkat pekerjaan tahun 2020. Jadi beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tidak bisa-bisanya menyampaikan kembali selalu taat prokes, pakai masker, jaga jarak, mengurangi mobilitas, diulang-ulang terus. Kemudian yang kedua mengenai Harkam Tikmas. Harkam Tikmas kita, mari kita sama-sama jaga keamanan, ketertiban masyarakat. Saran keamanan berusaha minimal, kita tolong kepada warga kita menjaga Harkam Tikmas yang ada melihara ternak sapi atau kambing yang ada di belakang rumahnya ataupun yang ada di kebunnya di belakang rumahnya. Mohon dilihat ya, patroli kalau ada hal-hal yang mencurigakan dalam lapor. Kemudian Aulin Poskesdes sudah bisa Bapak Ibu lihat, alhamdulillah sudah selesai dengan ukuran aulinnya 12 kali 4 meter dan pagarnya 16 meter. Kemudian untuk drainase di Dusun 1 di sebelah rumah Bapak Amlan itu 52 meter, alhamdulillah juga sudah selesai. Kemudian lagi drainase di Dusun 1 Dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, tentunya seluruh kegiatan pelaksanaan APBDes tahun 2021 sudah berjalan, baik fisik, pemberdayaan dan pembinaannya, dan kita masyarakat seluruh sudah merasakan itu. Artinya kalau saya suruh bertanya hal yang agak janggal bagi kita, mundur. Artinya begini, mewakili dari seluruh masyarakat Desa Banyumas yang sudah merasakan dan sudah menikmati hasil dari pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemerintah desa. Selanjutnya dari pemerintahan desa ke penerima manfaat, kami mohon kepada Bapak Sariman untuk bisa menerima pagar kantor desa kita ini. Kepada Bapak kami persilakan. Selanjutnya mungkin untuk kegiatan Aulin Poskesdes. Tadi
Ibu kasih satu aja Ibu perwakilan ya Bu yang untuk PPK Kepemudaan ya Bu. Kita langsung ke penerima manfaat aja. Kami mohon kesediaan Bapak Sukirman untuk bisa menerima Auni Poskesdes dan pagar Poskesdes kita. Ya, nanti diganti. Kemarin dia bisa datang tapi izin, Bu Bidanya izin. Kemarin katanya bisa hari ini izin. Jadi sudah saya tulis namanya, nanti kita ganti aja. Selanjutnya, kegiatan drainase Dusun 1 52 meter. Kami mohon kesediaan Bapak Rombongan untuk bisa menandatangani berita acara kegiatan. Kepada Bapak kami persilakan. Selanjutnya, drainase Dusun 1 113,5 meter. Kami mohon kesediaan Bapak Bambang Hermanto untuk bisa menandatangani berita acara. Selanjutnya, drainase Dusun 2 44 meter. Kami mohon kesediaan Bapak Slamet Sutopo untuk bisa menerima dan menandatangani berita acara. Kepada Bapak kami silakan. Selanjutnya, drainase 90,5 meter. Kami mohon yang paling dekat siapa? Ibu Binarti ya? Ibu Binarti. Terakhir, drainase 73 meter untuk Dusun 3. Ini Bu Epi Susanti untuk bisa mewakili masyarakat menerima dan menandatangani berita acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Pak Camat, Bapak Kabin Kamtipmas. Bahwasanya untuk Musrenbang Des ini usulannya itu skalanya skala besar, bukan skala kalau kegiatan itu masih bisa didanai oleh dana desa, ya itu nanti ke dana desa saja. Tapi kalau ada kegiatan yang memang tidak bisa didanai dana desa, mungkin nanti ke instansi pemerintahan, bisa kita masukkan di Musrenbang Des 2023 sebagai gambaran tahun-tahun lalu. Nanti akan kami bacakan, kalau nanti ada penambahan silakan kepada Kawur Perencana, kami silakan untuk membacakan usulan kita di tahun 2023 yang sudah masuk, yang kami rekap dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk rencana anggaran tahun 2023 untuk 1. Bidang perekonomian, usaha ekonomi produktif rumah tangga, pertanian, perikanan dan industri. 1. Pengadaan bibit karet sebanyak 10.000 batang dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Ke Dinas Pertanian dan Peternakan. Untuk kedua, pengadaan bibit sapi 50 ekor ke Dinas Pertanian dan Peternakan. Ketiga, mengadakan mesin perontok jagung 5 unit Dinas Pertanian dan Peternakan. 4. Pengadaan mesin cetak kemasan produk 10 unit Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk bidang sosial budaya
pendidikan, kesenian, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, dan yang dari 17 desa ini akan digabung. Dari usulan beberapa desa dan kelurahan, biasanya juga itu akan diambil 3 yang akan kita masuk ke musren kabupaten. Jadi usulannya kita ambil 3 aja, infrastruktur ambil 1, sosmed diambil 1. Tentang peserta poin yang akan diusulkan dalam terbang kabupaten. Kalau menurut kami tadi sudah dikatakan oleh si pembawa yang membacakan tadi, ini sarana prasarana yang melingkup 3 desa, Talangpasak, Salamarjo, Banyumas. Ini sudah beberapa tahun setiap ada terbang itu selalu disinggung. Menyampaikan usulannya. Masih ada yang lain kira-kira? Cukup? Saya kira sudah terwakilkan oleh Pak Swadi. 1, tolong. Terus yang kedua, jalan perkebunan. Memang dari awal saya memang mau mengarah ke sana. Artinya kalau Pak Swadi dan masyarakat lainnya sudah mengerti, ya alhamdulillah. Kita lanjut jalan perkebunan yang kira-kira hampir 3 kilo PT, 3 kilo ya? 7 kilo. 7 kilo. Karena menyangkut dengan tanah masyarakat Banyumas sudah banyak di situ. Artinya mesin banyaknya 2 unit yang kita usulkan dan mesin protok 1 aja cukup. Untuk jalan perkebunan dan ternak. Ternak nanti berapa ekornya nanti tolong dibahas nanti. Mungkin prioritas sudah berjalan, sudah clear dan dilanjutkan oleh pembawa acara. Cuman kami mengingatkan sedikit, sebaiknya kalau misalnya kalau kita mau mengusul sapi ataupun yang sifatnya nyawa, itu sebaiknya masyarakat itu buatkan dulu kelompok. Nah, ketika kita musren nanti ditanya itu, ini berapa kelompok? Sudah ada kelompok apa belum? Atas lingkungan Banyumas, Salangharjo, dan Talangpasak ke Dinas PUPR. Kemudian yang kedua, pengadaan mesin traktor dan protok jagung dan pengadaan sapi. Sedikit tapi bermanfaat dan menghasilkan bagi masyarakat desa Banyumas khususnya. Jadi menyangkut dengan prioritas tadi udah clear kan? Yang 2022 sudah, 2023 sudah. Delegasi belum. Untuk delegasi kita menunggu undangan dari kecamatan saja. Nanti yang pasti itu kepala desa dan ketua BPD. Nanti. 1 dari ibu-ibu silakan ada. Jadi begini Bu, untuk masukan kita ke depan, ibu-ibu kan masyarakat Banyumas, apa yang menjadi masalah selama ini yang belum tersampaikan, yang akan jadi evaluasi ke depan. Di sini saya sebenarnya bukan bertanya ya, tapi sekedar apa ya, usulan. Kami selain kami bekerja di luar, kami juga sebagai masyarakat desa Banyumas, dan kebetulan kami di sini sebagai pengasuh, jadi pengasuh anak-anak ya. Jadi di desa kita ini ada madrasah dan kebetulan muridnya sudah sangat banyak. Hanya saja sebelumnya saya sudah mengucapkan terima kasih dulu ya. Mohon maaf sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak perangkat pihak pemerintahan desa sudah dibangunkan gedung untuk fasilitas kami belajar sore. Hanya saja kami kewalahan dengan murid yang sangat banyak. Jadi kelas kami kurang. Ruang kelas kami kurang dan kami juga selain kami mengajar, kami juga mengasuh. Jadi anak-anak ini berkeliaran. Jadi kami mohon pagar madrasah ya. So itu pagar dan penambahan ruang kelas tadi. Program tempat penitipan anak dan PKK. Iya. Nah, itu kan itu penanganan kita terbatas. Jadi begini bapak-bapak, ibu, yang PSDD ini bukan berarti ini dikurangin Pak tadi.
karena BPDT dan BPDT Prima itu sudah dikurangi dari bantuan pemerintah. Ada yang dapat PKH, ada yang dapat BPDT. Nah itu. Bukan berarti masyarakat tidak dapat, mereka tidak tercantum di anggota Prima BPDT sudah dapat di 2000. Kemudian dikurangi perangkat desa, ONG, BPD. Itu saya pikir hampir semua dapat di masyarakat ini. Yang tidak betul tidak dapat. Jadi kita berterima kasih kepada perangkat desa. Sudah tercover kan? Menyangkut yang masalah BPSL kemarin yang belum jadi itu tumpang tindih sama sertifikat tanah. Sertifikat itu yang kalau kebakaran kalau ada sertifikat lama, tapi yang ini yang di sawah tuh tidak ada sertifikatnya. Kenapa kok? Tapi di situ timbul sertifikat 2. Yang satu itu yang hilir itu kan. Yang kedua pengadaan mesin pompa jagung dan mesin traktor, yang ketiga pengadaan bibit sapi. Oke. Uji dan sepakat itu ya untuk tahun 2023. Untuk Palu untuk kita bawa ke Musyawarah Kecamatan. Kita ketok Palu ya. Diterima? Ya, 3 usulan sudah diterima. Alamin hamdani mahwa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama lijazika wa bi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Allahumma rabbana fir lana wa li walidina warhamna kama rabbana sayyara. Berita desa oke. Mantap.